warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sore hari ini kita bisa ngaji, dokter-dokter yang sibuk bekerja menyelamatkan orang-orang yang sakit. Mereka tetap menyempatkan diri untuk belajar ilmu agama. Untuk mendalami tentang bagaimana sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh dan apa yang seharusnya dikerjakan di muka bumi ini. Karena kita melihat ada manusia-manusia yang pergi dan mereka tidak pernah kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi polemik tentang anak sekolah yang diwajibkan untuk memakai jilbab. Kalau nggak salah di Sumbar ya. Yang kemudian muncul SKB 3 menteri. Ahibati fillah. Bicara pakaian. Kita semua alhamdulillah sekarang pada berpakaian. Pernahkah kita berpikir dalam berpakaian itu manusia sebenarnya mengikuti apa sih? Apa yang dia ikutin? Kenapa ana pakai baju? Kenapa ana pakai penutup di kaki ana? Apakah manusia berpakaian karena mengikuti selera? Atau karena mengikuti budaya? Atau juga karena mengikuti aturan dan undang-undang yang dibuat? Sampai hari ini, masih ada sebagian manusia yang hidup di belantara, di hutan belantara sana, yang telanjang. Sampai hari ini ada. Ada yang separuh telanjang. Bukan di hutan belantara, tapi di dunia modern sekarang ini. Kalau di hutan belantara ada yang telanjang, ada yang setengah telanjang. Tapi juga ada yang hidup di tengah masyarakat yang dia setengah telanjang. Ahibati fillah. Dahulu kita bicara masa jahiliyah. Sebelum kita bicara tentang agama kita. Karena sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, penduduk Mekah itu yang notabene-nya orang Arab, mereka itu hidup di fase jahiliyah. Bahkan di antara ritual yang dilakukan oleh mereka, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kanatil mar'ah tatufu bil bait wa hiya uryana. Dulu perempuan itu tawaf di Ka'bah, bukan di pinggir jalan ya. Bukan di pasar, tawaf di Ka'bah. Uryana, telanjang.
Lalu turunlah firman Allah Azza wa Jal di surah Al-A'raf ayat 31. Apa yang Allah perintahkan kepada manusia setelah turunnya ayat ini? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Maka sejak turunnya ayat ini, nggak boleh lagi mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Mereka harus berpakaian. Bahkan pakaian yang bagus ketika memasuki masjid. Ketika beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bicara di waktu kita sekarang jemaah. Di dunia yang masyarakat telah Allah bukakan buat mereka berbagai macam kenikmatan. Khususnya dari sisi pakaian. Yang dahulu orang mungkin punya pakaian cuma 1-2 lembar. Kalau kita cerita di masa penjajahan Belanda. Sampai yang namanya karung-karung goni itu dijadikan pakaian buat mereka. Tapi sekarang kita melihat, subhanallah. Betapa nikmat Allah begitu besarnya kepada umat manusia. Tapi manusia kurang pandai bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Terus kita kembali kepada aturan berpakaian ini. Apakah kita mengikuti tradisi, budaya, atau aturan? Atau selera kita? Mau-mau kita? Gak usah ngatur ana itu. Ana mau pakai baju kayak gini, itu baju ana. Tubuh ini, tubuh ana. Kalau kita melihat, ternyata manusia kadangkala berpakaian mengikuti aturan. Mau tidak mau dia ikut aturan. Dia ikut aturan dunia, tapi nggak mau ikut aturan agama. Contoh nih, seorang polisi. Boleh nggak dia ngantor pakai baju kayak anak ini? Kemudian pakai sarung dia. Apa kata orang-orang? Nggak boleh. Aturannya nggak boleh kayak gitu. Harus pakai seragam warna coklat. Kemudian ada namanya. Celananya juga seperti itu. Bahkan sepatunya pun diatur. Model sepatu nggak boleh pakai sepatu olahraga umpamanya ketika ngantor. Dan taat dia. Tentara. Apa pakaian dia? Dia punya seragam. Untuk membedakan antara dia dan yang lainnya. Dan wajib taat dan patuh. Mampukah seorang prajurit datang ke kantor pakai kaos oblong, kemudian dia pakai celana pendek, ngantor dia. Ketika ditegur oleh atasannya, dia mengatakan, maaf, saya orang merdeka, saya punya selera dan keinginan yang berbeda dengan keinginan yang ada di kantor ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh komandannya? Kita bisa bayangin. Orang-orang yang bekerja. Mereka ikut aturan dalam berpakaian. Ada sebagian kantor yang pakaian anak buahnya semuanya warnanya biru. Padahal mungkin sebagian mereka nggak suka warna biru. Ada yang wajib pakai warna kuning. Wajib pakai warna kuning. Selera dia nggak suka, tapi gimana Ustaz? Udah aturan.
Ahibati fillah, kalau ternyata kita nih nurut sama aturan yang dibuat oleh manusia, kenapa sama aturan yang dibuat oleh sang pencipta kita suka nawar-nawar? Lalu kita mengatakan ada kebebasan. Kebebasan memilih. Nah, betul jemaah. Engkau bebas memilih. Allah nggak butuh kita ini menutup aurat kita. Itu nggak berguna buat Allah SWT. Nggak ada manfaatnya. Jangan bicara menutup aurat. Kalau semua penduduk bumi ini telanjang, nggak ada yang sholat, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ada orang-orang tadi, kalau dia maksa tidak mengikuti aturan, ya dia akan dikasih SP1, SP2. Kalau enggak, dikatakan silahkan kalau engkau mau keluar, tafadhol. Kami nggak butuh sama engkau. Kadangkala perusahaan kayak gitu. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Tapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita lihat aturan berpakaian dalam Islam ini mungkin bukan aturan berkaitan dengan model pakaiannya. Busananya kayak apa modelnya, enggak. Tapi berkaitan dengan yang harus ditutupi dari aurat manusia. Yang pertama kita berbicara tentang aurat wanita. Sebenarnya perempuan itu mana sih auratnya yang harus tutupin? Aduh Ustaz, gak usah bicara aurat lah, yang penting itu hatinya ditutupin. Ada ungkapan seperti itu. Yang penting akhlaknya baik, urusan pakaian mah gak penting. Apakah bisa engkau katakan itu di tempat kerjamu? Engkau datang dengan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan, lalu mengatakan kepada bos, yang penting tuh hatinya. Yang penting tuh dedikasi kerjanya. Yang penting tuh hasilnya, urusan pakaian mah gak penting bos. Adakah karyawan yang mengatakan seperti itu? Adakah polisi yang mengatakan seperti itu? Yang penting kerjanya bagus. Kok pakaian yang dibicarakan? Kenapa? Karena ada oknum-oknum. Oknum dalam polisi umpamanya. Ada oknum-oknum yang gak benar. Yang mereka pakai baju dinas, tapi ternyata kelakuannya nggak benar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang biasanya? Apakah semua polisi suruh buka bajunya? Nggak benar tuh pakaianmu. Ya, pakaiannya benar, nggak salah. Kelakuannya nggak benar. Hatinya nggak benar. Tapi bicara pakaian memang dia wajib pakai baju itu. Jadi seorang muslimah ketika berbicara tentang aurat dia, memang yang perlu dia perhatikan adalah hati dia. Allah Azza wa Jalla itu tidak melihat kepada rupa kita. Tidak melihat kepada harta kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak melihat kepada rupa kalian, tubuh kalian, harta kalian. Terus wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati dan amalan. No, terus berarti kan gak terlalu penting menutup aurat. Menutup aurat ini termasuk amalan yang zahir. Amalan tuh ada dua. Ada amalan hati, ada amalan raga kita. Kalau ada orang yang tidak sholat sambil mengatakan yang penting tuh hatinya. Sholat ini hanya substansi. Yang penting tuh isinya. Maka kembali kepada aturan yang dibuat oleh manusia. Kalau engkau diperintahkan untuk melakukan hal itu, lakukan. Beragama ini nggak ikut selera kita. Sebagian orang ada yang karena pinternya dia kebelinger. Sampai agama itu harus ikut kemauan dia. Bukan dia yang ikut aturan agama, dia yang mengatur agama sesuai keinginan dia. Engkau siapa? Kau tidak pernah menciptakan dirimu sendiri. Allah yang memberikan segala fasilitas yang ada. Rambut,
Mata, hidung, kaki, tangan itu pemberian Allah. Jadi seharusnya orang itu ikut aturan Allah Azza wa Jalla. Aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya itu adalah seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya aurat. Namun ada perbedaan pendapat. Mana yang dikecualikan dari seluruh tubuh wanita? Laki-laki berbeda sama wanita. Kalau ada laki-laki main bola telanjang dada, biasa. Tapi kira-kira kalau ada perempuan main bola telanjang dada, kira-kira apa yang terjadi? Oh, berarti ada perbedaan. Nah, makanya bicara aurat perempuan yang dikecualikan itu adalah wajah dan tangannya, telapak tangannya. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Jadi seluruh tubuh wanita itu aurat. Kecuali wajah dan telapak tangannya. Bicara telapak tangan ini ada khilaf lagi. Apakah punggungnya juga termasuk aurat? Apakah tidak? Pendapat yang lebih rajih, telapak dan punggungnya ini bukan aurat. Tapi sebagian ulama, kita bicara agama ya, bukan bicara selera. Karena kadang-kala ada perempuan-perempuan yang sok ahli agama. Engkau, ya kalau orang bukan dokter ngomong tentang ilmu kedokteran diketawain sama dokter. Terus kalau ada orang gak ahli agama bicara agama, memalukan diri sendiri sebenarnya. Nih, Anda bacakan pendapat ulama berkaitan dengan aurat wanita yang mengatakan seluruh tubuhnya aurat. Sampai wajah dan telapak tangannya, iya. Ini pendapat Hanafiyah, kemudian ada pendapat sebagian Syafi'iyah, ini sebagian ulama dari kalangan mereka ya. Kemudian sebagian Al-Hanabilah, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat sebagian ulama dari kalangan Malikiyah dan selain mereka. Namun kalau melihat dalil-dalil yang digunakan, ya mereka menetapkan sebuah hukum, sekali lagi bukan ikut selera. Tapi gimana sih penjelasan Allah? Gimana sih prakteknya Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan aurat ini? Dan ketahuilah bahwasanya 13 tahun selama Nabi di kota Mekah Al-Mukarramah, nggak ada kewajiban pakai jilbab. Menutup aurat itu nggak ada. Kecuali ayat tadi yang kita bicarakan, karena orang-orang pada tawaf telanjang, maka kemudian mereka suruh pakai baju. Bas, suruh pakai baju. Apa yang ditutupin? Yang biasa ditutupin. Yang bagus bajunya. Mungkin bahasa sekarang yang sopan. Jangan telanjang lagi. Itu selama 13 tahun. Kemudian ketika di kota Madinah, tahun pertama, nggak ada kewajiban nutup aurat pakai jilbab, itu nggak ada. Tahun kedua, nggak disuruh pakai jilbab. Istri-istri Nabi nggak pakai jilbab. Pakai pakaian yang sopan. Iya, mereka pakai pakaian yang sopan. Tapi jilbab tidak. Tahun ketiga tidak. Tahun keempat, disinilah kemudian turun ayat-ayat yang mewajibkan pakai jilbab. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena masih ada orang-orang di Indonesia ini atau di negeri lainnya yang beranggapan jilbab itu budaya Arab. Budaya Arab tuh tawaf telanjang, tuh budaya Arab dulu. Mereka berpakaian, ya kalaupun sopan, dada mereka itu, mereka nggak telanjang, tapi mereka pakai baju yang belahan dadanya kelihatan. Biasa. Jadi sangat salah kaprah kalau ada yang berpikiran orang Arab tuh pakai jilbab karena takut hitam, karena kepanasan. Sebelum tahun keempat Hijriah, itu nggak wajib jilbab.
Sehingga engkau perlu belajar. Gimana sih sejarahnya jilbab ini? Apakah jilbab itu sebuah syariat yang kemudian dihapuskan? Oh, karena dulu dibutuhkan pakai jilbab, Ustaz. Orang Arab tuh, nafsunya besar-besar. Jadi mereka akhirnya diperintahkan pakai jilbab supaya tidak tergoda. Terus sekarang kayaknya nggak dibutuhkan lagi. Karena nafsunya laki-laki sekarang sudah pada turun. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur ayat 31. Kita akan baca 2 ayat nih. Berkaitan dengan wajibnya menutup aurat bagi wanita. Wajibnya berjilbab ya bagi wanita. Di An-Nur ayat 31. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Barakallahu fikum. Hibati fillah. Mungkin sebagian baru pertama melihat ayat ini dan membacanya. Aturan ini tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Hanya saja aturan ini buat orang-orang yang beriman. Sehingga kalau nggak beriman berat untuk mengamalkannya.
Maka Allah katakan wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman. Engkau beriman enggak sama Allah Azza wa Jalla? Dengan rukun Islam yang 6 itu engkau beriman enggak? Mungkin ragu engkau. Apakah engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu? Apakah engkau ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Azza wa Jalla dan Nabimu? Apakah engkau ridho Islam sebagai agamamu? Mungkin sebagian malah Islamfobia. Takut sama agama Islam. Sehingga ketika mendengarkan ayat ini, mungkin dia merasa gak termasuk dia dalam perintah ini. Dalam aturan itu gak termasuk. Iya, aturan ini hanya untuk yang beriman. Apa yang harus mereka lakukan? Menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Ulama berbeda pendapat. Apa sih perhiasan yang biasa nampak? Sebagian mengatakan yang biasa dia pakai, celak dia umpamanya. Yang ada perhiasan yang ada di tangannya. Atau pakaian dia sendiri yang kelihatan dari luar. Yang nggak mungkin kecuali di itu nampak. Kemudian Allah perintahkan satu perintah agar mereka menjatuhkan kerudungnya itu ke dadanya. Karena dulu mereka ada yang pakai kerudung diikat, dadanya nggak ditutupin. Maka diperintahkan agar kerudungnya itu dijatuhkan ke dadanya, ditutupin dulu dadanya. Ini penting buat yang sudah pakai jilbab dan yang belum pakai jilbab. Supaya kita tahu gimana sih pakai jilbab yang benar. Pakai jilbab itu untuk menutupin perhiasan. Bukan untuk menampakkan perhiasan. Lalu Allah sebutkan. Ternyata perempuan boleh buka jilbab. Boleh menampakkan perhiasan dia mungkin. Ya dia pakai baju yang sopan di rumahnya, di depan bapaknya, di depan mertuanya, di depan anak-anak dia, di depan pamannya yang mahram dia. Diperbolehkan. Lalu Allah sebutkan satu perkara juga di sini. Berkaitan dengan wala yadribna bi arjulihinna. Jadi perempuan dulu, dari dulu tuh ada yang namanya perhiasan kaki. Kadangkala ada bunyinya. Perempuan ini terkadang dia udah pakai jilbab. Tapi hatinya tadi mungkin belum. Dia belum terlalu kuat keimanannya. Kadangkala dia mukul, menghentakkan kakinya ke bumi supaya suara gelang-gelang kakinya itu terdengar. Nggak boleh. Diatur sama Allah Azza wa Jalla. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi yang dipanggil yang beriman. Mungkin dulu engkau punya pemahaman yang salah tentang jilbab. Mungkin dulu engkau membenci tentang jilbab. Mungkin dulu engkau mengumbar auratmu. Ya udah tobat. Terus cara tobatnya, ya tinggalkan yang dulu, ikutin aturan yang ada. Kalau ingin sukses. Ahibati fillah, berkaitan dengan ayat ini, bagaimana sih praktek para sahabat? Karena pada waktu ayat ini turun kita nggak ada. Kita nggak tahu gimana sih praktek para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa Aisyah mengatakan, rahimallahu nisa'al muhajirin al-awwal. Semoga Allah merahmatin wanita-wanita muhajirin yang pertama tadi. Lamma nazala qawluhu ta'ala. Ketika turun firman Allah. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka itu menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Kerudungnya itu ditutupkan ke dadanya. Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita muhajirin? Mereka berangkat ke pasar. Mereka mau beli kerudung. Mereka cari kerudung yang sesuai dengan
kulit mereka mungkin, sama baju mereka. Enggak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka itu syaqaqna uzurahunna fakhtamarna biha. Sarungnya mereka disobek. Lalu dipakai untuk kerudung dan menutup dada. Ahibati fillah. Apakah mereka nggak tahu, nggak mikir, nggak pakai logika? Yang penting berpakaian itu sopan. Ahibati fillah. Sopannya di bangsa Arab jahiliyah itu ya nggak pakai jilbab. Itu sopan. Istri-istri Nabi sebelum ayat ini turun, jadi kalau bicara tingkat sopan itu, sebelum ayat ini turun, yang sopan itu ya nggak pakai jilbab, biasa aja, rambutnya terbuka, ya, dadanya kelihatan, lehernya kelihatan, telinganya kelihatan, itu sopan sebelum turunnya ayat ini. Tapi setelah turunnya ayat ini, maka dikatakan sopan kalau ikut aturan. Kalau ada orang masuk kantor, ditentukan pakaian di kantor itu warnanya hijau, dia pakai warna merah, orang-orang akan mengatakan nggak sopan orang ini. Nggak menghargai. Ya. Maka tolong kata-kata pakaian yang sopan ini ikut aturan. Gimana aturannya? Dan itu perempuan-perempuan Masya Allah. Ya bicara iman jamaah, proses 13 tahun ditempa keimanan mereka. Diajarkan kepada mereka tentang hari akhir. Hakikat kehidupan ini. Kalau kita akan berpisah dengan dunia ini. Semuanya akan mati. Yang dibawa adalah amalan. Disampaikan kepada mereka tentang kebesaran Allah. Tentang kebaikan Allah. Akhirnya taat dan patuh. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kalau ayat-ayat hukum ini turunnya di Mekah mungkin orang sulit untuk mengamalkan. Dikatakan jangan minum khamar, mereka tetap minum khamar. Karena udah tradisi mereka minum khamar. Mau dilarang secara langsung berat. Ada proses yang dilewatin. Tapi kita nih udah lahir Islam. Lahir Islam, ibu kita Islam, bapak kita Islam, embah kita Islam. Dibacakan ayat ini mental tuh ayat ini. Buat dia kok kayaknya memberatkan wanita. Bukan. Menyelamatkan wanita. Menghargai wanita. Benar. Kita baca firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 59. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Al-Ahzab 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Nih, kalau tadi Allah memerintahkan kepada Nabi, qul lil mu'minat. Katakan Nabi kepada wanita-wanita mukminat. Sekarang di surat Al-Ahzab ini Allah memerintahkan kepada Nabi. Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Katakan kepada istri-istrimu. Nih buat para suami. Engkau pemimpin di rumah.
Engkau harus didik istrimu. Engkau harus jaga istrimu. Engkau harus selamatkan istrimu. Engkau harus perhatian sama istrimu. Di antara yang perlu engkau katakan adalah katakan kepada istrimu. Ini Allah mengatakan kepada Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Wa banatika, putri-putrimu. Wa nisa'il mu'minin, dan nisa'il mu'minin. Wanita-wanita muslimah. Istrinya orang-orang yang beriman. Wanita-wanita yang beriman, apa yang harus disampaikan kepada mereka? Agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini perintah Allah. Makanya kadang-kala ada orang mengatakan, loh tapi ada sebagian ustadz mengatakan nggak wajib ustadz. Artinya Nabi nggak wajib nyuruh istrinya pakai jilbab. Nabi nggak wajib nyuruh putrinya pakai jilbab. Mau-mau mereka. Kalau mereka mau pakai jilbab, ahlan wa sahlan. Ini diperintahkan sama Allah. Nabi disuruh, sampaikan kepada mereka. Suruh mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Kenapa? Itu akan lebih mudah untuk dikenal. Dikenal apa Ustaz? Bagaimana kita mengenal seorang polisi? Bagaimana kita mengenal orang ini polisi loh. Ini dokter loh. Ini tentara. Ini pemadam kebakaran. Bagaimana supaya kita mudah mengenal mereka? Makanya mereka itu dikasih seragam. Dikasih seragam. Salah satu tujuannya supaya mudah dikenal. Dan ternyata wanita-wanita muslimah ini punya seragam juga. Agar mereka lebih dikenal. Dikenal apa? Muslimah. Ini loh wanita muslimah. Fala yu'dzain. Sehingga mereka tidak diganggu. Seorang yang menutup auratnya. Memakai jilbab yang benar. Karena kalau bicara jilbab mungkin nanti semoga ada waktu untuk menyampaikan bagaimana sih kriteria jilbab yang benar. Jilbab yang benar itu yang tidak membentuk anggota tubuh ya. Yang kemudian tidak tipis, tidak transparan. Itu menunjukkan kalau dia nih muslimah. Karena terkadang ada orang pakai kerudung, nggak pakai jilbab dia, pakai kerudung. Kerudungnya dia pakai, tapi pakaian yang menjulur ke seluruh tubuhnya nggak dia pakai. Kadang-kala dia pakai baju pendek ya, ada pakai celana yang ketat. Lalu dia mengatakan, aduh aku udah pakai jilbab. Belum. Maka sekali lagi kadang-kala kalau ada pendapat ustadz yang mengatakan nggak wajib jilbab itu, sampai saat ini Anda belum mendapatkan para ulama yang menjelaskan hal itu. Kenapa? Perintahnya jelas. Aturannya jelas. Di dalam Al-Quranul Karim. Kalau bicara sopan, sopan itu ikut aturan. Aturan yang ada. Dan Allah telah menurunkan aturan. Asma binti Abu Bakar. Putrinya Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah datang ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan menggunakan busana yang agak tipis busana dia itu. Bajunya agak tipis. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memalingkan wajahnya dari Asma. Beliau tidak melihat kepada Asma. Sambil beliau berkata, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha. Kata Nabi SAW, wahai Asma, sesungguhnya wanita kalau sudah datang bulan, kalau sudah baligh, nggak boleh kelihatan dari dia itu kecuali ini dan ini. Beliau menunjukkan kepada wajahnya dan telapak tangan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan hadis ini sahih. Aturan Nabi lagi. Lalu dikatakan yang penting sopan. Sopan itu ikut aturan. Bukan selera. Kalau bicara selera, semua orang punya selera. Akhirnya jadi subjektif. Yang menurut ana sopan, menurut antum gak sopan. Ahibati fillah. Bagaimana praktek sahabat ketika turun surat Al-Ahzab ayat 59.
Tadi kita udah baca ceritanya Aisyah tentang praktek sahabat, aplikasi mereka terhadap surat Al-Ahzab ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Di Al-Ahzab ayat 59 ini, Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis riwayat Abu Dawud, dia mengatakan, "Lamma nazalat yudnina alaihinna min jalabibihinna." Ketika turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 59 ini, agar wanita-wanita mengulurkan jilbab mereka kepada tubuh mereka. Kharaja nisa'ul ansar. Wanita-wanita dari kalangan Ansar keluar. Seakan-akan ka'anna ala ru'usihinnal ghirban minal aksiyah. Di atas kepala mereka itu ada kain-kain yang ditutupkan di atas kepala mereka. Seakan-akan mereka itu burung gagak. Seperti itu. Ini menunjukkan adanya masa transisi. Yang awalnya mereka nggak pakai jilbab. Ingat, semuanya nggak pakai jilbab. Sampai istri-istri Nabi. Istrinya Abu Bakar. Istrinya Umar. Karena jangan sampai kita berpikir jilbab ini buat istrinya ustadz. Enggak. Untuk istrinya orang beriman. Untuk wanita-wanita yang beriman. Maka Allah mengatakan kepada Nabi, "Qul li azwajika," katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, lalu wanita-wanita muslim. Artinya semuanya disuruh, jemaah. Maka wanita-wanita Ansor, mereka nggak banyak tanya. Tapi mereka mengamalkan. Dan itulah sifat orang-orang yang beriman. Gimana sih orang yang beriman? Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami laksanakan. Bukan kami mendengar, terus kami mikir dulu. Sesuai enggak sama logika anak? Enggak. Mereka melaksanakan. Dan itu yang terjadi dengan wanita-wanita Ansar. Ahibati fillah. Adapun untuk kaum laki-laki, mereka juga punya aurat laki-laki. Apa batasan aurat laki-laki? Jumhur ulama ya berpendapat bahwasanya ya aurat laki-laki itu antara pusar sama lutut. Kalau perempuan itu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, aurat laki-laki ini antara pusar sama lutut. Apakah pusar dan lutut masuk ke dalam aurat? Pendapat yang lebih kuat, lutut dan pusar tidak termasuk aurat. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata ketika melihat Jabir ini pakai baju yang dia selimutkan ke tubuhnya. Maka Nabi mengatakan kepada Jabir, "Fa in kana wasi'an faltahif bihi." Kalau kainnya lebar ya nggak apa-apa, engkau gunakan untuk diselimutkan ke tubuhnya. Wa in kana dhayiqan fattazir bihi. Tapi kalau sempit yang kau gunakan pakai sarung aja. Sarung atasnya nggak pakai apa-apa. Dan sarung itu biasanya yang namanya buntelannya sarung itu di bawahnya pusar. Di atasnya pinggul sini. Yang pusar itu nggak masuk ke dalam aurat. Dan ini pendapat yang mungkin lebih kuat. Kemudian berkaitan dengan lutut yang tidak termasuk aurat. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku duduk bersama Nabi SAW, di sisi Nabi SAW. Tahu-tahu Abu Bakar datang. Sambil mengangkat ujung pakaiannya. Jadi pakai baju gamis gitu. Ujungnya diangkat. Soalnya kan orang kepingin cepet jalannya, diangkat tuh. Sarungnya diangkat atau gamisnya diangkat. Sampai katanya Abu Darda lututnya kelihatan. Nah orang kok lagi cepet-cepet ya diangkat sampai lututnya kelihatan. Faqala Nabi SAW, amma sahibukum faqad ghamar. Dia mengatakan sahabat kalian nih kayaknya lagi marah nih dengan kondisinya seperti itu.
Kemudian cerita Nabi SAW bagaimana beliau pernah duduk. Kemudian Abu Bakar masuk dalam kondisi paha Nabi kelihatan. Umar masuk, Nabi tidak menutup pahanya. Ketika Uthman masuk, Nabi menutup pahanya. Ini menunjukkan bahwasanya lutut tidak masuk dalam aurat. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa engkau kok nggak menutup pahamu ketika Umar masuk, bapakku masuk, tapi ketika Uthman masuk engkau tutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apa aku nggak malu kepada orang yang malaikat itu malu sama dia. Maka jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan aurat laki-laki ini, yang pendapat lebih kuat antara pusar sama lutut. Tapi tadi bukan berarti kemudian kita ini sholat hanya pakai sarung aja, nggak pakai atasan. Karena Nabi alaihissalatu melarang orang sholat itu tanpa ada pakaian di pundaknya. Kalau punya pakaian. Para sahabat Nabi dulu pakaian mereka ya Allah. Sebagian mereka cuma pakai sarung. Kemana-mana pakai sarung. Sholat pun pakai sarung aja. Ketika sujud karena takut auratnya tersingkap, mungkin pendek sarungnya, itu dipegangin sarungnya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ahibati fillah, itu berkaitan dengan aurat laki-laki. Dan laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki. Nggak boleh. Perempuan juga, aurat sesama perempuan ini beda. Yaitu ya yang biasa terlihat ya. Bahkan sebagian berpendapat aurat sesama wanita itu adalah seperti aurat laki-laki. Antara pusar sama lutut. Karena kadang-kala perempuan sama perempuan itu mau menyusui ya. Sehingga dia perlu untuk membuka dadanya untuk menyusui putrinya. Ini sesama wanita. Adapun laki-laki, sesama laki-laki tadi udah disebutkan adalah antara pusar sama lutut. Haibati fillah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau menutup auratnya? Wanita-wanita yang tidak mau mengikuti aturan untuk berpakaian sopan sesuai dengan Al-Quran. Nggak mau dia. Dia mungkin berpikir, enggak lah. Ana mau ikut aturan ana sendiri. Mau ana. Ya sudah. Itu antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang aku belum melihat keduanya. Nabi belum melihat keduanya. Artinya di masa Nabi belum ada. Yang pertama qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah satu kaum yang bersama mereka ada pecut-pecut seperti ekornya sapi. Biasanya pecut itu kecil ya. Kalau yang pecut digunakan untuk naik kuda, itu biasanya kecil. Tapi ini mereka seperti ekor sapi, besar-besar. Mungkin seperti tongkat-tongkat yang mereka gunakan untuk memukul orang dengan kezaliman. Yadribuna bihan nas. Nabi belum melihat. Yang kedua, nisa. Kalau tadi laki-laki. Yang kedua adalah wanita-wanita. Kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Kasiyat. Mereka itu berpakaian, tapi mereka telanjang. Artinya ada kain di atas tubuh mereka. Yang namanya orang telanjang kan nggak pakai apa-apa, baru dikatakan telanjang. Tapi ternyata ada busana-busana yang akan datang. Perempuan-perempuan itu berpakaian, ada kain yang menempel di tubuhnya, tapi dia telanjang. Kata Nabi SAW. Artinya auratnya tidak tertutup. Ima karena tipis yang dipakai, atau karena menempel. Sempit bajunya, ketat.
Kasiyat, ariyat. Mereka berpakaian tapi mereka telanjang. Ma'ilat, mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Mereka ketika berjalan itu ya melenggak-lenggok ya. Seperti itu jalannya mereka. Dan juga bagaimana mereka mengajak laki-laki untuk memandang mereka. Mereka ingin dilihat. Dan mereka memprovokasi wanita-wanita lain supaya seperti mereka juga. Kemudian di kepala mereka ada seperti punuk onta yang miring. Jadi rambutnya disanggul tinggi-tinggi ya. Jalannya melenggak-lenggok. Dulu gak ada kayak gitu jamaah. Gak ada kayak gitu. Nabi gak pernah lihat. Sampai di masa jahiliyah pun beliau gak ngelihat. Belum ngelihat beliau kayak gitu. Tapi ada sekarang kita melihat. Artinya apa yang Nabi sampaikan ternyata terjadi. Terus Nabi SAW mengatakan tentang wanita-wanita itu la yadkhulnal jannah. Mereka gak akan masuk surga. Mereka muslim loh. Kalau kafir selesai. Gak beriman selesai. Ini orang beriman. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah. Mereka gak masuk surga. Wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh sekali. Tapi dia tidak mencium. Setelah mendengar penjelasan Allah, penjelasan Rasul SAW, maka bagi para orang tua, bagi para ayah, para suami, hendaklah engkau melaksanakan tugasmu. Ya, kalau bicara anak-anak yang belum baligh, nah mereka belum wajib tuh pakai jilbab. Tapi ya dibiasakan mereka untuk pakai baju yang sopan ya. Insya Allah kalau orang tuanya itu pakai jilbab yang benar, tuh anak masih kecil, nggak usah disuruh dia mau pakai yang dipakai ibunya. Dia mau pakai. Ini kita tidak berbincang tentang cadar ya. Kembali cadar itu, bicara cadar ini kembali kepada tentang aurat wanita yang terbagi menjadi dua pendapat para ulama. Yang mengatakan seluruh tubuhnya maka dia wajib pakai cadar. Tapi pendapat yang kedua, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, maka dia nggak wajib. Tapi istri-istri Nabi pakai cadar. Para sahabat Nabi banyak para sahabat Nabi wanita banyak pakai cadar mereka. Seperti itu. Jadi para orang tua, didiklah anakmu dengan benar. Engkau bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Itu anak amanah. Dan kita apabila mengetahui hikmah dari disyariatkannya berhijab ini. Itu untuk menjaga rumah tangga kita. Para perempuan suaminya gak digodain sama perempuan-perempuan di luar. Karena ketika dia keluar rumah dia mendapatkan wanita-wanita yang pakai jilbab. Tapi kalau suami anti keluar ngelihat perempuan-perempuan yang gak pakai jilbab. Sedangkan istrinya udah tua. Dia ngelihat wanita-wanita yang muda. Bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Apakah engkau gak kesian sama suamimu? Yang mungkin dia tidak akan lagi mendekati dirimu karena dia terpedaya dengan wanita-wanita di sana. Jadi jilbab ini untuk menjaga kita, menjaga semua manusia sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi pelecehan seksual. Kalaupun ada sangat jarang sekali. Perzinaan juga berkurang ya. Insya Allah negeri yang orang-orangnya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, insya Allah negeri itu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, agama Islam datang bukan untuk menyusahkan dan menyulitkan hidup manusia. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Dr. Ridwan. Jazakumullahu khair. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Untuk 1-2 pertanyaan kita persiapkan untuk raise hand. Akan kita pilih. Yang pertama mungkin Bapak Amri Badawi ya.
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Amri Badawi di Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana dengan ibu-ibu atau wanita ya yang usianya sudah misalnya 50 ke atas atau 60 lah, dia tuh belum pakai jilbab ya, masih kerudungan yang diputar-putar gitu. Apakah itu tidak menjalankan syariat Islam namanya? Karena pernah juga dengar ada hadis apa ya Ustadz, kalau katanya kalau udah dewasa atau udah 50 sampai 60 tahun tidak diwajibkan lagi. Apakah itu benar Pak Ustadz? Masya Allah. Jazakallah khair Pak. Jazakallah khair Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berkaitan dengan hal ini menarik sekali jemaah. Islam itu datang membuat aturan yang sangat sempurna. Nggak bakal datang aturan yang dapat mengoreksi aturan yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Karena Allah itu tahu dengan apa yang akan terjadi dengan manusia. Sedangkan aturan yang dibuat oleh manusia itu temporer. Di masa itu. Ganti yang bikin aturan, ganti lagi aturan. Nanti ganti lagi seperti itu. Tapi aturan Allah Al-Quranul Karim gak akan berubah sampai hari kiamat. Dan dia layak untuk dibumikan di mana saja manusia hidup. Berkaitan dengan pertanyaan ibu, bagaimana dengan wanita-wanita yang sudah tua ya? Wanita-wanita yang sepuh ya. Allah menyebutkan, mungkin kita bisa baca ayatnya di surat An-Nur ayat 60 ya. Di surat An-Nur ayat 60 ini bentar lagi kita akan baca bahwasanya Allah menyebutkan ada kelompok wanita dalam usia tertentu yang mereka nggak apa-apa melepas jilbabnya. Kerudungnya nggak apa-apa dilepas. Nah, mungkin bisa kita baca. Mungkin minta tolong Dr. Ridwan. Surat An-Nur ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ فَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ Wallahu sami'un alim. Dan perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Nah, kita lihat nih. Jadi ada wanita-wanita yang udah nggak, bahasanya laki-laki udah nggak hasrat sama dia. Dia udah nggak ada keinginan untuk menikah, dan laki-laki yang ngelihat dia juga nggak ada keinginan menikah. Maka di sini tidak ada hubungan sama manupus. Kadang-kadang ada yang mengatakan itu buat perempuan yang udah nggak datang bulan Ustaz ya. Enggak. Terus itu untuk perempuan yang umur 50 tahun? Tidak. Karena ada perempuan umur 55 tahun masih cantik. Masih menarik, masih ada yang ingin menikahin dia. Maka tetap dia wajib pakai jilbab. Tapi untuk wanita-wanita yang tua, yang kita tahu lah, ada perempuan-perempuan yang sudah tua renta, nggak apa-apa dia nggak pakai jilbab. Tetap pakai pakaian menutup aurat, sebenarnya bukan dia buka bajunya, enggak. Dia pakai pakaian yang sopan, tapi kalau dia mau pakai jilbab itu lebih baik. Allah sebutkan. Ini buat wanita-wanita yang laki-laki sudah tidak ada hasrat untuk menikahin wanita yang seperti itu. Dan ini tidak berkaitan dengan umur sekali lagi. Karena perempuan itu beda-beda. Ada yang menjaga tubuhnya dengan olahraga. Sampai kadang-kala dikatakan kok kayak awet muda gitu loh. Kelihatan masih umur seperti umur 30 tahun ada. Mungkin seperti itu buat Ibu Amri Badawi tadi. Jadi bahwasanya
jilbab itu tetap wajib dipakai sampai wanita itu tua renta dan tidak diinginkan untuk dinikahin oleh laki-laki. Tapi kalau dia tetap pakai jilbab, itu lebih baik buat mereka. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Berikutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya secara langsung, 2 orang lagi, Bapak Faros Al-Mufaddal dari Pekanbaru ya. Silakan, Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Ustaz, afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Naam. Silakan Faros. Yang manakah yang harus didahului ketika sujud, tangan atau lutut Ustaz? Masya Allah. Naam. Itu saja Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ini Faros kayaknya habis dapat penjelasan seorang ustadz tentang yang berkaitan dengan dalam sholat kita. Ketika kita sholat itu, waktu sujud, yang menempel dulu ke tanah itu tangan apa lutut? Karena memang ada 2 hadis yang seakan-akan duanya bertentangan. Nabi SAW melarang kita sujud itu seperti onta. Onta itu meletakkan, ya onta itu kan lututnya di depan onta itu. Maka onta kalau mau duduk, dia itu lututnya dahulu. Maka yang nggak boleh itu adalah lutut dahulu. Jadi kalau mau sujud tangannya dulu. Tapi sebagian memahami bahwasanya karena ada hadis yang mengatakan hendaklah meletakkan tangannya dahulu sebelum lututnya atau lututnya dahulu sebelum tangannya. Jadi kalau yang mengatakan onta itu kaki depannya adalah tangan, maka nggak boleh tangan dulu. Karena kan onta kaki depannya dulu gitu. Ini berkaitan dengan ketika sujud, tapi insya Allah ana rasa 2 pendapat ini bisa dipakai dua-duanya ya. Walaupun buat ana lebih menguatkan yang meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Karena onta itu meletakkan lututnya terlebih dahulu ya. Walaupun onta nggak punya tangan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Kami mohon kepada para peserta untuk bisa menanyakan sesuai dengan tema yang dibahas oleh Ustadz. Penanya berikutnya mungkin Bapak Deki Kurniawan, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Tafadhal. Nah. Kalau untuk pakaian wanita yang syar'i itu kan hadisnya itu harus panjang melebihi mata kakinya sampai menyeret lantai. Itu bagaimana jika dia jalan di jalan umum dan terkena najis dan dipakai untuk sholat? Itu gimana hukumnya Pak Ustadz ya? Subhanallah. Naam jamaah. Iya, ini sebenarnya pertanyaan pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Gimana tuh perempuan-perempuan dengan ekor mereka? Madza taf'alun nisa bidhuyulihinna? Kalau sekarang mungkin perempuan udah pakai kaos kaki ya, sehingga pakaiannya itu nggak menjulur. Jadi perempuan itu diperbolehkan untuk memanjangkan pakaiannya dari setengah betisnya itu 1 dhira. 1 dhira. 1 hasta. Jadi dari tengah betis 1 dhira. Karena kalau kita ngelihat ada pakaian-pakaian perempuan yang panjang sekali, apalagi pakaian pernikahan ya, yang sampai ekornya itu digendong sama orang-orang. Itu dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, walaupun 1 dhira itu akan menyapu lantai. Gimana kalau lewat najis? Ini ditanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, bukankah nanti dia akan melewatin tanah yang suci, tempat yang suci?
Kata para sahabat, iya ya Rasul. Maka yang suci itu akan membersihkan yang najis. Namun tatkala di pakaiannya memang nampak ada najis, maka dibersihkan. Ketika memang kelihatan ada najis. Tapi kalau sudah lewat, dia kan berjalan bukan di tempat yang najis aja. Dan secara realita yang kita lihat, tempat najis itu lebih sedikit daripada tempat yang suci. Lebih banyak tempat yang suci. Dan bumi ini Allah jadikan suci. Sehingga tanah itu ketika dia melewatin kena debu, kena apa, insya Allah yang najis-najis itu akan hilang karena dia melewatin tempat-tempat yang suci. Seperti itu yang dijawab oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Berikutnya mungkin Ibu Yuliani Rahmawati. Dipersilahkan Ibu Yuliani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Izin bertanya perihal aurat kita di depan ayah kita. Terus yang kedua, apakah boleh kita potong gitu kayak atasan sama bawahan aja? Nah, Kerjaan gitu. Kayak misalnya kita sebagai seorang guru di suatu sekolah. Terima kasih. Itu aja yang ditanyakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Berkaitan dengan aurat seorang wanita di depan orang tuanya, di depan kakaknya, di depan mahram dia, sebenarnya ya dia pakai baju yang sopan. Dia boleh menampakkan rambutnya, lehernya, tangan dia, kaki dia, diperbolehkan hal itu. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tadi yang kita baca di surat Al-Ahzab An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Mereka enggak boleh menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suami mereka, untuk orang tua mereka, untuk mertua juga boleh. Jadi berpakaian sopan, dia enggak pakai jilbab, enggak pakai kerudung, enggak apa-apa, menampakkan perhiasan yang biasa dia pakai, yaitu yang ada di perhiasan yang ada di tangan mereka, atau perhiasan yang ada di leher mereka, atau perhiasan yang ada di kaki mereka. Kalau dia pakai gelang-gelang kaki, itu nggak apa-apa di hadapan orang tua. Tapi jangan sampai memakai pakaian yang menyebabkan orang itu syahwatnya naik, tertarik dia. Karena di depan orang tua pakai baju yang ketat ya, kemudian menampakkan pakai celana yang nggak sopan, celana pendek di depan orang tuanya. Karena ini terjadi kadangkala. Anak seperti itu di depan orang tuanya. Enggak. Tetap perhiasan-perhiasan yang boleh dilihat, ya silahkan nggak ditampakkan, tapi tetap dengan menjaga kesopanan. Adapun tentang bentuk pakaian jamaah. Sebenarnya bentuk pakaian itu ya tidak ditentukan seperti apa. Kalau memang tadi dia pakai 2 setel pakaian, pakai atasan sama bawahan, akan tetapi model tubuhnya tidak nampak, ya tidak kelihatan, nggak ada masalah insya Allah. Tapi kalau dia pakai atasan, kerudungnya paling enggak itu menutup dadanya, kerudungnya juga menutup, pantat dia tertutup, sehingga tidak nampak belahan-belahan atau lekuan-lekuan tubuh dia. Jadi bicara model atasan sama bawahan, ya sebenarnya tidak terlalu dirinci seperti itu. Tapi pakaian itu menjulur ke seluruh tubuhnya, menutupin seluruh tubuhnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya ini ada guru kami Ustaz, Dr. Laila Nurana ingin bertanya langsung. Silahkan Dr. Laila Nurana. Silahkan Dr. Laila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik, Dok. Nah, silahkan dokter. Topik ini memang saya rasa sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi juga pernah suatu ketika di era tahun 80-90 ada perjuangan yang berat bagi umat untuk dapatnya siswa berhijab. Alhamdulillah saat ini kan banyak ya Ustaz. Nah kemudian Ustaz bagaimana sikap kita dengan SKB 3 Menteri? Apakah kita acuh atau kita ada upaya untuk menghadapi SK 3 Menteri itu Ustaz? Menurut hemat kami itu SKB 3 Menteri itu sangat, mohon maaf, berbahaya karena bisa saja nanti kepala sekolah mungkin dipidanakan atau diancam dengan hukuman karena melawan SK 3 Menteri. Bagaimana pendapat umat, apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Nah, subhanallah jemaah. Iya, kalau bicara jilbab ya. Tadi dokter Laila nyebutkan pada tahun kira-kira 89-90. Itu terjadi perjuangan yang sangat dahsyat dari umat Islam. Kenapa? Karena ada siswi-siswi SMA, kira-kira jumlahnya 300 orang yang diusir, yang dikeluarkan dari sekolah karena mereka pakai jilbab. Dengan dalih apa? Bertentangan dengan aturan sekolahan. Padahal kepala sekolahnya muslim. Bupatinya muslim. Gubernurnya muslim. Presidennya muslim. Menteri pendidikannya muslim. Itu perjuangan yang berat. Menunjukkan bahwa kualitas orang Islam itu beda-beda. Sehingga alhamdulillah dengan perjuangan yang terjadi pada waktu itu, yang memang inilah pentingnya ilmu jemaah. Kita tuh selama 350 tahun dijajah Belanda, dibodoh-bodohin sama Belanda. Sampai kemudian kita merdeka. Pada waktu itu pun masih banyak perselisihan yang terjadi di antara pemegang kekuasaan sampai terjadinya PKI macam-macam. Dan alhamdulillah setelah tahun 80-an itu mulai umat Islam belajar agamanya, buku-buku kemudian masuk ke Indonesia, tidak seperti pada masa yang lalu, apalagi kemudian seperti sekarang lebih gigih lagi ya perjuangan umat Islam untuk belajar agama ini. Dan kemudian alhamdulillah umat Islam merasakan kebebasan untuk memakai pakaian yang sesuai dengan aturan agama mereka. Karena negeri kita ini alhamdulillah mayoritas muslim. Mayoritas muslim. Kalau bicara ya hukum demokrasi yang dibikin, itu bahkan pakai suara terbanyak. Seharusnya yang dipertimbangkan itu suara mayoritas muslim ini yang dipertimbangkan. Karena mereka lah yang lebih banyak di negeri ini. Tapi alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, umat Islam semakin sadar, di kepolisian aja sudah diperbolehkan polwan itu menggunakan jilbab ya, menggunakan kerudung. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi. Berkaitan dengan SKB 3 Menteri. Bagaimana sikap kita? Alhamdulillah Ana tadi dapat kiriman ya. Ini mungkin juga kabar gembira buat umat Islam. Kita memiliki Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini mereka sudah mengeluarkan, bentar Ana mungkin akan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Zubair bisa ditampilkan, kirim ke Zoom ya. Apa? Telegram di grup. Nah, iya. Bentar lagi kita akan lihat
udah muncul. Nah, ini jamaah alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah. Majelis Ulama Indonesia memberikan tausiah terkait surat keputusan bersama 3 menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Alhamdulillah, artinya kita bersyukur. Nanti mungkin bisa dibaca ya, mungkin bisa dibagikan juga yang ini. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama tidak tinggal diam. Masyarakat ini ketika ada masalah yang besar, kembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Harapan kita merekalah yang menghubungkan antara umat Islam dengan pemerintahan yang ada. Dan alhamdulillah pemerintah kita mayoritas muslim. Semoga tausiah yang diberikan oleh majelis ulama itu diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga kita ini terus berjuang, terus belajar. Fahamkan umat ini tentang agama. Karena banyak di antara kita yang Islamnya keturunan. Tidak sedikit di antara kita yang benci sama aturan Islam. Bahkan ada usaha, kalau kita bicara usaha, konspirasi dari orang-orang yang Islamophobia, mereka itu berusaha bagaimana merubah tentang undang-undang perkawinan. Mereka ingin perkawinan itu bukan laki perempuan lagi. Pokoknya laki suka sama laki ya fadl. Nggak harus pengantin laki-laki itu laki-laki ada perempuan yang enggak. Bahkan mereka ingin laki-laki itu juga ada iddahnya. Bagaimana laki-laki ketika bercerai dia nggak bisa langsung menikah. Seperti perempuan, ini harus adil kata mereka. Itu muslim ya. Maka tugas kita memahamkan agama kita ini, belajar alhamdulillah kita punya Al-Quranul Karim. Baca tuh Qur'annya, ngaji tafsirnya. Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Sekali lagi, tatkala ajal menjemput kita, kita itu akan ditanya 3 hal. Kita nggak akan ditanya engkau dari negeri mana. Engkau dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei. Engkau akan ditanya siapa Rabbmu. Apa agamamu. Dan siapa nabimu. Maka 3 hal ini harus kita pelajari dengan lebih mendetail lagi. Agar kita menjadi umat yang rahmatan sebagaimana yang Allah inginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah Ustaz, jazakallah khairan. Semoga Allah menjaga para ulama kita yang sudah berusaha mengingatkan pemerintah kita, Ustaz. Kemudian mungkin saya masuk ke pertanyaan chat ya, Ustaz ya. Siap, Dok. Pertanyaannya bagus Ustaz. Sebagian udah Ustaz jawab. Ada pertanyaan yang cukup menarik ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, saya seorang akhwat mu'alaf. Keluarga saya sangat kurang menerima saya menjadi mu'alaf. Salah satu tante saya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak perlu berhijab atau berjilbab karena akan memalukan keluarga besar. Yang terpenting adalah hatinya baik. Bagaimana saya harus menyikapinya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Subhanallah jemaah. Subhanallah. Ini pertanyaan sangat berkaitan dengan kajian kita. Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi agar istrinya, agar putrinya, agar wanita muslimah itu pakai jilbab. Supaya mereka ketahuan. Supaya mereka dikenal muslimah ini. Pihak keluarga tadi melarang putrinya ini pakai jilbab. Supaya apa? Supaya tidak dikenal kalau dia masuk Islam. Agar kita faham bahwasanya Allah memberikan aturan ini. Jilbab itu identitas. Orang kafir aja tahu. Bagaimana dia melarang putrinya untuk pakai jilbab? Walaupun masuk Islam nggak apa-apa pakai Islam, tapi pakai pakaian yang sopan, tapi jangan pakai jilbab. Kenapa? Kalau kau pakai jilbab muncul identitasmu. Betul. Jilbab ini identitas seorang muslimah. Terus apa yang harus dilakukan oleh akhwat ini? Yang pertama, kuatkan keimananmu.
pelajari lagi tentang agama Islam ini. Tentang rukun iman. Setelah itu engkau baca tentang hukum jilbab. Ketika engkau tahu ini sebuah kewajiban, sampaikan kepada keluargamu. Aku ini dituntut untuk masuk Islam secara kafah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Secara keseluruhan, seutuhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ngikutin langkah-langkah setan. Di antara langkah setan itu ya bisikan-bisikan tadi yang diberikan pihak keluarga. Kalau dikatakan mereka akan bikin malu. Malu kepada siapa? Jadilah anti muslimah yang baik. Anti tetap berbakti kepada orang tua. Tunjukkan akhlakmu. Karena jangan sampai engkau memakai jilbab, kemudian engkau kurang baik bermuamalah sama mereka. Sehingga nanti akan disalahkan ajaran agama kita. Jangan sampai itu terjadi. Ini buat setiap wanita yang pakai jilbab, hendaklah dia berusaha lebih keras lagi memperbaiki akhlak dan perilakunya. Maka buat yang bertanya, engkau bismillah pakai jilbabmu. Engkau tunjukkan identitasmu. Ana muslim. Engkau gak perlu menunjukkan KTP-mu sudah berganti. Jadi gak perlu muslim itu nunjukkan KTP atau pakai baju tertulis ana muslim. Gak perlu. Kenapa? Identitas muslim itu kelihatan. Orang dari jauh kelihatan muslim. Ini muslim nih. Yang laki-laki punya identitas. Yang perempuan juga punya identitas. Yang tampak dan terlihat. Maka buat ukhti yang bertanya, semoga Allah menetapkanmu di atas agama. Sambil engkau berdakwah mengajak mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla dan bersabar. Harapan ana engkau terus belajar, cari teman-teman yang beriman juga. Sehingga tatkala ada ya tindakan-tindakan arogan dari oknum-oknum keluarga mungkin yang tidak menyukai, yang kadang-kala sampai memboikot engkau atau menindas dirimu. Semoga itu tidak terjadi ya. Engkau sudah menjadi saudara-saudara muslim yang mereka punya kewajiban membantumu dan hidup bersamamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah Ustaz. Semoga saudari kita yang bertanya diberikan kekuatan. Mungkin sebaiknya itu Ustaz ya, mencari komunitas yang saling menguatkan, teman-teman. Betul dok, betul dok. Ya. Dan ini harus Ustaz, jadi kepedulian umat Islam yang lainnya ketika melihat saudaranya masuk Islam, saudaranya kesusahan untuk dirangkul sama mereka. Ya. Agar bisa melewati fase yang berat itu Ustaz ya. Betul. Kalau kita alhamdulillah saudari lahir udah Islam Ustaz ya, memang lebih ringan. Subhanallah. Tapi kadang-kala dok yang masuk Islam itu imannya lebih kuat daripada yang Islam baru dari lahir dok. Masya Allah. Karena memang dari hatinya Ustaz ya, bukan dari lahir Ustaz. Sahih dok, subhanallah. Masya Allah. Semoga Allah juga kuatkan iman-iman kami ini Ustaz yang dari lahir. Amin. 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 Baik Ustaz, ada pertanyaan dari kolom chat lagi yang juga cukup menarik ini mengenai cadar. Bagaimana hukum memakai cadar? Situ Ustaz kira-kira. Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Sebenarnya ini kembali kepada pembahasan batasan aurat wanita. Para ulama yang berpendapat yang tadi kita sudah sebutkan dari kalangan Hanafiyah ya, ada sebagian dari ulama Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah juga dan Malikiyah, bahwasanya batasan aurat wanita seluruh tubuhnya tanpa ada pengecualian. Sehingga di sini wajiblah bagi wanita itu pakai cadar. Mereka juga berdalil dengan firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka meletakkan kerudung mereka itu di dada mereka. Mereka mengatakan diletakkan dari atas, ditutup wajah. Sebagaimana istri-istri Nabi pakai cadar, pakai penutup wajah istri-istri Nabi. Dulunya enggak. Ingat sekali lagi, dulunya istri Nabi sama dengan yang lainnya. Tapi kemudian ada kewajiban pakai jilbab dan mereka pada menutup wajah mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya
Wajah itu bukan aurat yang wajib ditutup. Tidak wajib pakai cadar itu berdasarkan salah satunya hadis Asma yang tadi kita juga singgung, riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Asma ketika datang ke rumahnya Nabi SAW, kemudian dia pakai baju yang agak tipis, lalu Nabi memalingkan wajahnya sambil mengatakan kepada Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid. Perempuan itu Asma, kalau sudah datang bulan, kalau sudah balik, nggak boleh kelihatan dari dia kecuali ini dan ini. Beliau memberikan isyarat kepada wajah dan tangan mereka. Pendapat yang kedua ini juga pendapat yang kuat, bukan berarti tidak boleh pakai cadar. Cadar tetap kemuliaan. Lebih utama engkau tutup wajahmu. Tapi tidak sampai tingkatan wajib. Ini pendapat yang kedua mungkin yang lebih kuat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Waktu sudah hampir 5:30 Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Siap dok. Akan ada pertanyaan yang ini mewakili tenaga medis. Ustaz, bagaimana jika tempat kerja kita, rumah sakit, melarang karyawannya untuk memakai jilbab? Ini saya gabung dengan pertanyaan yang lain. Dengan pertimbangan adalah bahwa kalau jilbab yang berumbai-umbai gitu atau yang bergerai itu, resiko terkena cairan darah sehingga jadi terinfeksi dan seperti itu. Bagaimana Islam melihat itu, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara jilbab kita udah tahu hukumnya tadi. Kalau ternyata ada kondisi-kondisi yang memang membahayakan sehingga perlu menggunakan seragam yang berbeda. Seperti kita lihat, dokter nih sekarang di masa pandemi itu pakai APD, bahkan awal-awal itu pakai APD seperti astronot jemaah. Dia pakai itu. Karena memang kondisi. Kemudian bagaimana dengan perempuan yang dilarang pakai jilbab? Kalau memang benar yang dikatakan itu, berarti ada alasan jilbabnya dimodifikasi agar tidak terkena sesuatu yang membahayakan dengan tetap menutup auratnya, dengan menjaga lekuk tubuhnya tidak nampak. Itu bisa menjadi sebuah alasan kalau benar. Tapi kalau tidak, karena kalau kita lihat ya ada yang di bagian resep, bukan resepsi apa, informasi yang dia nggak ada urusan sama darah, sama cairan, tapi mungkin ada yang di bagian membantu dokter untuk operasi. Jadi kondisi mungkin yang menetapkan hal ini dok. Tapi hukum asalnya tetap wajib pakai jilbab yang sesuai dengan syar'i ya. Karena ada orang yang pakai jilbab sekedar ini bukan pengalaman ya, banyak tempat. Ada orang berpikir jilbab itu adalah seragam untuk kajian. Jadi dia kalau olahraga ya udah pakai baju yang ketat ini ya. Nanti kalau berangkat kajian dia pakai jilbab yang menutup seperti itu. Padahal ini adalah pakaian muslimah. Nah, mungkin tadi juga nggak disinggung ya berkaitan dengan aurat wanita ketika sholat. Pendapat yang kuat ya sama seperti aurat dia di luar sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga wanita muslimah ketika sholat itu nggak usah pakai mukena. Kenapa? Karena pakaian sholat dia adalah pakaian dia ketika dia keluar rumahnya. Itulah yang dia gunakan untuk sholat. Kalau kita berangkat ke negeri-negeri Arab umpamanya, banyak perempuan itu ya udah masuk masjid nggak bawa mukena. Dia masuk masjid kemudian nggak berganti mukena ya. Enggak. Karena pakaian dia itu adalah pakaian layak digunakan untuk sholat. Jadi mungkin seperti itu. Kalau memang yang dikatakan dokter itu ada kondisi-kondisi tertentu yang berbahaya kalau dia jilbabnya umpamanya kadangkala ya kalau yang dilepas ya kena cairan, kena apa ketika dia mau operasi berarti jilbabnya harus dimasukkan atau ditahan. Jadi ada kondisi tertentu yang memang menyebabkan dia harus melakukan itu. Semoga Allah memaafkan hal-hal yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjalankan hukumnya dan aturannya. Karena ilmu saja nggak cukup tanpa ada kemauan dan keinginan untuk mengamalkannya.
Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Dr. Ridwan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang sangat bermanfaat. Izinkan saya sedikit merangkum mengenai apa yang Ustaz tadi sampaikan, bahwa Islam mengatur seluruh kehidupan kita termasuk berpakaian. Dan ini adalah aturan dari Allah. Islam mengatur bukan model pakaiannya, tapi aurat yang harus